A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sampai di ayat ini, kita masuk di juz 4 ya. Sudah memasuki juz 4. Jadi di juz 4 ini kita awali dengan sebuah ayat 92 surat Ali Imran. Jadi asbabun nuzul ini adalah sehubungan dengan ayat ini diturunkan dengan peristiwa Abu Tolha ya. Abu Tolha ini sebenarnya penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah. Beliau seorang yang kaya raya. Dia seorang sahabat Ansor yang terkaya lah di Madinah. Dan ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat ini lagi-lagi merupakan standarisasi. Standar yang dibuat Allah untuk kita mengukur. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang so asik dengan mengatakan kita itu bagaimana derajat kita di sisi Allah itu tergantung Allah lah. Nggak usah gini-gini. Ya memang derajat tinggi dan rendah itu Allah yang menentukan. Tetapi Allah telah membuat ukuran untuk kita. Saya ulangi, tetapi Allah telah membuat ukuran untuk kita raih, kita ketahui, kita pahami. Dan tentu kita jadikan patokan. Allah membuat standar itu bukan hanya untuk dijadikan pelajaran tulisan, tetapi dijadikan patokan kita, termasuk ayat ini. Kalimat tanalu ini adalah sampai. Jadi misalnya ada satu titik tertentu sebagai ukuran kita itu mencapai status tertentu misalnya ya. Kalau kamu memenuhi syarat A, B, C, D, E, F, G, maka kamu bisa memakai status pegawai negeri, misalnya begitu. Kalau kamu bisa mencapai semua persyaratan A, B, C, D, E, F, G, maka kamu boleh daftar sebagai capres, misalnya begitu. Berarti standar itu ya harus, mau tidak mau ya harus dipenuhi. Gitu. Nah, Allah juga membuat syarat untuk sampai pada yang disebut baik, benar, albir, ya, maka kamu tidak akan memenuhi syarat untuk disebut albir, kebaikan, kebajikan, ahli surga, sampai kamu itu nyampe di level tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu mampu dan mau, tidak hanya mampu, tapi mau, apa? Mau dan mampu memberikan barang yang kamu cintai. Loh, jadi mulai dari awal ya, lan tidak akan, wis. Itu kuncinya di situ. Sudah dikunci kita itu. Kunci mati itu. Tidak akan, never be. Ya. Will never. Kamu tidak akan sampai pada tingkat disebut baik, albirro, tanalul birro, kecuali kamu memenuhi syarat.
Apa syarat itu? Hatta tungfiqu, kamu menginfakkan. Ini bukan persoalan zakat loh ya. Saya ulangi, ini bukan zakat. Kalau zakat itu wajib. Ini itu sifatnya sukarela, tapi menjadi syarat untuk mencapai. Sekarang kita ini memberikan, hatta memberikan sampai kepada lima sebagian dari apa? Apa? Bukan yang kamu sudah tidak sukai, bukan yang sisa kamu, bukan yang sudah kamu memicingkan mata, bukan, tetapi yang kamu tuhibbun, yang kamu cintai. Berarti kan apa ini? Barang terbaik toh yang kita cintai. Yuk. Waktu yang kita cintai untuk istirahat jam berapa? Jam berapa? Malam toh. Enak-enaknya itu. Berikan waktumu untuk Allah dengan fatahajat. Kan gitu. Waktunya makan paling enak itu ya pasti pagi itu ya kan. Perut kan. Berikan waktu makanmu dengan puasa sunnah. Kan gitu. Lalu waktu yang paling enak ketika kita dapat rezeki, ya ditumpuklah, dikumpul-kumpulin untuk beli hal yang lebih mahal lah, dipamerin lah, ya dinikmatilah sepuasnya, dikembangkanlah seluasnya, kan gitu. Tapi kata Allah, enggak, jangan. Tunfiqu mimma tuhibbun. Nah ini ternyata sama, kata-katanya albirro juga. Albirro juga. Jadi ada di ayat di satu ayat Al-Quran itu yang juga memakai terminologi albir untuk mencapai kebenaran. Ternyata juga syaratnya adalah memberikan barang yang dicintai. Nah itu ada dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita pelajari kemarin, ayat 177. Ayat 177. Ya. Tadi yang belum baca mungkin. Monggo gantian. Oh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nah, ada beberapa hal di situ. Sama, laisal birro. Sama ya, bukanlah dianggap baik itu ukurannya adalah antuallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kamu sholat menghadap sana, menghadap sini. Bukan itu ukuran kebajikan. Loh, ternyata bahkan sholat kita itu kalau tidak dibarengi dengan syarat selanjutnya, itu belum menjadi satu-satunya syarat kebaikan. Ya, sholat memang ukuran ketaatan kepada Allah. Tapi ternyata syarat kebajikan itu ada setelah kamu ibadah ritual, lalu ibadah sosialnya apa? Disebutkan di sana. Wa atal mala ala hubbihi. Apa? Memberikan harta. Al-mal itu harta. Yang dicintainya.
yang dicintainya. Ya, itu. Dan kepada fakir miskin segala macam tadi. Lalu yang ketiga dari ayat 177 surat Al-Baqarah itu. Di situ ada juga orang yang membayar zakat. Berarti apa yang dimaksud dengan wa'atal mala tadi berbeda dengan persoalan zakat. Karena ada golongan sendiri membayar zakat tadi. Itu juga menjadi syarat kebaikan. Nah, kalau sudah demikian, Dulur, kenapa kok ini beda dengan zakat? Kalau zakat kan orang harus punya harta sampai mencapai nisab. Sementara harta yang dicintai itu bisa jadi hal-hal kecil yang tidak mencapai nisab. Atau bahkan yang sudah melebihi nisab. Di luar zakat ini. Nah, apa yang kamu cintai. Jadi, sekali lagi, yang keempat dari ayat 177 ini adalah di situ disebutkan mereka itulah yang terakhir itu. Orang-orang yang disebut baik. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang benar. Humus shodiqun, sholihun, shodiqun. Itu loh orang yang benar itu. Jadi menjadi ciri kebenaran. Ya, kita mantapkan dengan surat Al-Baqarah 177. Nah, mimma di sini, mimma tuhibbun di sini juga tidak harta yang tidak disukai. Misalnya kita memberikan harta yang kita sudah memicingkan mata, dilarang. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 267. Monggo. Yang belum baca. Gantian. Artinya saja enggak apa-apa, monggo. Yang Al-Baqarah ayat 267. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu ya kan. Ya, itu. Jadi orang beriman, zaman beriman dah. Beriman dong, ngaji kok. Iya toh. Wes, kalau gitu ada perintah untuk Pak Budi dan orang-orang yang beriman selain Pak Budi. Apa? Kamu itu infakkan yang baik-baik bagimu. Jadi khairul li anfusikum. Dan jangan menginfakkan itu yang kamu sendiri lo sudah tidak mau melihatnya. Sepatu bodol. Jadi ini pas ono bencana alam, ayo kumpulkan baju bekas. Kok baju bekas? Yang kita sudah tidak mau pakai, dibuang itu. Waktu di Pandeglang itu. Ya Pak Joel pernah tahu sendiri kan? Wih, kayak gunung itu. Baju-baju bekas dibuang, nggak dipakai itu. Nggak mau nerima mereka. Ya itu. Nah yang ternyata Islam mengajarkan kepada kita untuk itu tadi. Menginfakkan harta yang dicintai itu loh. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maka apapun yang kamu infakkan itu Allah mengetahuinya. Gak usah merasa ingin disanjung orang, ingin diketahui orang. Sudahlah, Allah tahu. Gak usah disebut-sebut, Allah memahami, mengetahui semuanya. Ya, itu ayat 92 surat Ali Imran. Ayo kita jadikan patokan kita di dalam bergerak ke depan. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Setiap makanan sebenarnya halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh
Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu disebut juga Israel. Disebut juga Israel. Jadi makanya keturunan dari Yakub itulah yang disebut Bani Israel. Nabi Yakub ini punya 2 istri. Istri yang pertama punya 10 anak. Istri yang kedua punya 2 anak. Istri pertama ini banyak namanya, ada Yehuda, ada segala macam gitu ya. Nah, istri kedua ini yang punya anak Yosef dan Benyamin, Yusuf dan Bunyamin. Nah, dari 12 anak inilah laki semua ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri menjadi 12 suku dari Bani Israel itu. Sampai sekarang mereka memiliki 12 suku yang turunan dari Yakub atau Israel ini. Jadi semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub atau Israel Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan ya. Sebelum Taurat diturunkan. Jadi jauh sebelum Taurat diturunkan, artinya bahkan sebelum Zabur diturunkan, itu Nabi Yakub memang mempunyai syariat ya. Itu memang punya ada makanan-makanan yang diharamkan. Ayat ini berkaitan dengan Zaid bin Aslam. Tapi sebelum itu saya ingin terangkan ayat yang 92 tadi juga asbabun nuzulnya ada ya, latar belakang itu. Jadi setelah ayat ini diturunkan, Lantaran Al-Birro tadi, tidak disebut benar kamu sampai kamu menginfakkan barang yang kamu cintai tadi. Ada sahabat yang bernama Abu Tolha. Dia seorang sahabat Ansor yang paling kaya di Madinah itu. Paling kaya. Dan dia menghadap Rasulullah. Ya Rasul, apa benar? Belum disebut benar sampai seorang memberikan harta yang dicintai. Jadi dia ini sudah membayar zakat apa segala sudah, tapi dia memang kaya raya. Kemudian dia menghadap Rasulullah ketika ayat ini turun. Ya Rasul, apa benar? Belum disebut sampai kepada kebajikan sebelum bisa dan berani memberikan barang yang dicintai. Oh iya, itu memang ayatnya begitu. Ya Rasul, kalau begitu, aku punya sebuah kebun. Kebun itu paling indah, paling strategis, paling banyak hasilnya, dan paling mahal di kota Madinah. Di tengah-tengah kota Madinah. Nama kebun itu adalah Bayroha. Sekarang ya Rasul, aku serahkan kepada engkau. Jadi Abu Tolha ini adalah orang yang kaya yang menepati janji doanya. Doa orang kaya rata-rata begitu. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa berjuang untuk agama, kan gitu. Nah, ini orang kaya yang bisa menepati janjinya. Sementara sekarang kebanyakan orang, ya Allah, berikanlah aku harta seperti Abdurrahman bin Auf, seperti ini, tapi nggak mau seperti Abdurrahman bin Auf. Ini Abu Tolha datang kepada Rasulullah, diberikan tuh harta yang paling kucintai itu ya Rasul. Paling bagus pemandangannya, paling strategis lokasinya, paling mahal dan paling banyak hasilnya kebun Bayroha itu di pusat kota Madinah. Dan yang penting ada paling aku cintai. Sekarang aku serahkan kepada engkau ya Rasul. Jadi ayat turun itu langsung ditindaklanjuti, dulur. Begitulah sungguhnya harusnya kita, kalau kita memang ingin menjadi ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya, termasuk Abu Tolha ini. Nah, itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi akhirnya aku serahkan ya Rasul kepada engkau untuk kepentingan agama Islam, untuk perjuangan agama. Nah, itu yang asbabun nuzul 92. Sementara 93, jadi dari Zaid bin Aslam dia berkata bahwa radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Syas bin Qais yang mengadu domba antara kaum Aus dan Khazraj. Tadi saya sampaikan ada 12 suku. 2 di antaranya itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Ini suku dari Bani Israel. Suatu hari orang-orang Aus dan Khazraj sedang berbincang-bincang, tak lama kemudian
Shosh bin Qais ini seorang Yahudi lewat depan mereka. Shosh benci sekali melihat keakraban mereka di depan mereka itu, di antara mereka. Lalu Shosh mengirim temannya untuk bergabung kepada mereka dan mengadu domba, ya, antar mereka. Nah, ini yang jadi apa, penghalang kebenaran. Nanti kita akan bahas lebih panjang lebar tentang itu, ya. Jadi pada ayat 93 ini, di ayat 93 ini ada beberapa makanan yang diharamkan di masa itu. Tapi setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka, yang dulunya dihalalkan sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 4, kemudian An-Nisa ayat 160, maaf, kemudian surat Al-An'am ayat 146. Ya, jadi di surat An-Nisa ayat 160 dan surat Al-An'am ayat 146 yang insya Allah nanti kita pelajari juga. Nah itu, jadi kadang-kadang Bani Israel sendiri suka menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Maka kata Allah, illa ma harrama Israil ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurat. Sebenarnya semua halal, tapi kemudian ada yang diharamkan karena sebagai hukuman atas mereka. Maka Nabi Muhammad diperintah, qul, katakanlah Muhammad, fa'tu, maka kalian datangkanlah fi Taurati, dengan Taurat. Datangkanlah Taurat, apa yang dilihat di sana, mana yang diharamkan, mana yang halalkan, fajluha, maka bacalah oleh kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Jadi mana yang haram, mana yang halal, coba lihat Taurat saja, kita lihat bersama-sama. Ternyata termasuk kayak babi gitu, ternyata diharamkan juga. Mereka tidak berani itu membaca, menutupinya tuh. Nah ini ditantang oleh Nabi Muhammad SAW untuk membuka semuanya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Baik ayat 92 maupun 93, silakan. Ada? Izin, Gus. Silakan Mbak Dia. Tadi dibilang kalau nggak boleh sedekah atau kasih baju bekas ya, Gus. Baju bekas saya insya Allah masih bagus, tapi tambah gendut, Gus. Makanya harus dibawa kemana dong ini baju-baju ini gitu. Bukan tidak boleh. Di situ disebutkan dalam ayat itu, kamu itu kalau ada yang baik, yang masih kamu cintai, dan ada yang sudah kamu nggak suka, itu jangan milih yang nggak suka. Intinya gitu, bukan bekasnya. Kalau bekas masih bagus ya banyak juga kan, gitu. Mobil-mobil masih bekas, masih bagus, dicintai ya banyak juga kan. Rumah bekas juga, bekas ditempati kan juga banyak itu. Kebun Bairoka milik Abu Tolha tadi juga bekas miliknya dia kan itu. Bukan pada bekasnya, tetapi pada rasa yang kita rasakan, yang kita cintai, gitu kan. Jadi sesuatu yang kalau kita sudah nggak mau apa ini gitu. Tapi apakah itu juga tidak boleh? Loh ya daripada ya toh, ya tetap aja harus ditasarufkan loh, gitu. Daripada dibuang. Gitu. Artinya kalau ada pilihan itu kita jangan kemudian memberikan apa yang kita sudah tidak suka. Tapi kalau memang tidak ada pilihan dan itu harus ditasarufkan, ya tetap kita tasarufkan, cuma kepada orang yang tepat gitu loh. Yes. Saya juga kadang gitu, dikasih orang baju baru gitu, baju sudah banyak di ini. Ya kadang supaya orangnya juga dapat pahala, saya pakai sekali gitu kadang, atau 2 kali gitu, lalu saya sedekahkan lagi kepada orang, sehingga dia punya 2 kali sedekah tuh, kepada saya dan juga kepada orang lain. Tapi saya juga kadang
sangat cinta sama satu baju, dua baju yang senang gitu, masih bagus gitu, ya saya harus berani itu memberikan. Gitu. Ya, Jadi memang ini lebih kepada cinta rasa betul. yang kita miliki. Saya masih cinta bajunya, tapi bajunya yang nggak cinta saya. Tambah gendut terus. Jadi nggak cukup. Lah iya gitu. Nggih. Ada lagi? Monggo. Izin Gus. Ya mau menambahkan. Silakan Mbak Yana. Oke. Kaitan dengan wa mimma itu atau mimma, ada ayat wa mimma rozakna, ada yang wa mimma tuhaibun. Ini ketika kalau nyampe akan tentang iman ABC itu Gus, itu banyak yang menentang. Mimma itu kan artinya sebagian, walaupun sedikit ya termasuk di mimma katanya. Ngapunten, mohon penjelasan Gus. Iya. Baik sedikit maupun banyak. Itu kita tanya hati kita lah. Di situ kan disebutkan mimma, sebagian dari apa. Ya tentu tidak disemurakan semua. Nah itu kembali kepada ukuran iman toh. Kalau zakat ukurannya nisab, ya toh. Ukurannya nisab. Tapi kalau sedekah, infak itu ukurannya iman. Kalau sudah ukurannya iman, itu tergantung hati kita. Kalau memang hati kita masih sayang dan eman, ya kan cari-cari alasan seperti tadi. Mimma itu kan sebagian, kan bisa sebagian kecil. Nah, lah ya sampean terserah sampean. Yang sebagian kecil atau sebagian besar itu kan ukuran iman. Jadi di para sahabat sendiri itu ada ukuran jelas itu. Kalau Abu Bakar sering semuanya diberikan gitu ya. Kalau Umar bin Khattab biasanya sepertiga gitu. Kalau kemudian ada beberapa lagi itu setengah gitu. Jadi itu ukuran iman sudah. Di sini juga gitu. Ukurannya adalah yang tuhibun, mau sedikit atau banyak tapi tuhibun. Yang kamu cintai. Dan yang tahu bahwa itu kita cintai dan enggak kan hati kita sendiri, enggak bisa orang lain kan. Kita bisa aja membohongi orang lain, ini aku enggak terlalu cinta. Dia baru saja beli mobil bagus gitu, dipakai dinyinyi, dimimi gitu. Itu barang yang kamu cintai berikan. Enggak, aku enggak terlalu cinta kok. Oh, berarti enggak harus tak berikan. Orang kan bisa aja gitu kan. Jadi ini adalah dialog antara sampean saya dan Allah, ya, bukan antara sesama. Karena kalau sesama bisa bersilat lidah, termasuk menyiasati mimma itu sebagian kecil ya, kecil enggak apa-apa gitu. Itu manusia itu jangankan tentang sodako nggak disiasati ayatnya. Wong tentang zakat aja disiasati. Emas itu hanya disedekahi kalau mencapai nisab 90 atau 85 gram. Itu pun kalau sudah dipakai setahun. Itu pun kalau dipakai. Yang dipakai nggak kena kan gitu. Yang disimpan kena. Dia punya hampir 900 gram gitu kan. Yang sudah disimpan setahun. Begitu mau mencapai setahun, dipakai 50 gram. Kan nggak nyampe akhirnya. Kan nggak jadi zakat akhirnya. Nah iya toh, nggak sampai setahun. Baru 11 bulan, baru 11 bulan dipakai yang 50 gram. Jadi sampai jalannya miring gitu. Akal-akalan. Nah iya kan gitu. Jadi kalau manusia sudah bicaranya itu akal-akalan, ya bisa aja. Atau nanti setelah hampir 11 bulan, belum tinggal 1 bulan dijual separuh. Kan nggak sampai akhirnya haul. Nanti setelah itu bulan ke-1 dibeli lagi. Jadi akhirnya apa? Hukum disiasati. Jadi termasuk itu tadi Pak ya. Maksudnya ini ukurannya iman. Makanya Pak Guru Mukhtar itu iman ABC itu karena ukurannya iman. Abu Talha tadi ukurannya iman, dia sudah bayar zakat itu. Abu Talha itu. Kebun Bayroha tadi sudah dibayar zakat pertaniannya, zakat apa. Tapi ketika ada ayat seperti itulah ukurannya iman dia. Wah, ini saya harus berikan gitu kan. Saya hanya menyampaikan loh ya. Kok pahit gini sih Gus? Enggak pahit. Kita ini menikmati kondisi buah iman itu kalau kita sudah punya iman. Kalau kita masih belum melihat itu, waduh, kok gitu wes nyari ceramah yang enak aja lah. Banyak di YouTube, banyak. Saya hanya menyampaikan berdasarkan ayat loh ya, dan sudah dikuatkan oleh beberapa ayat yang surat Al-Baqarah dan sebagainya tadi.
Saya rasa itu kajian kita. Ada siapa lagi tadi, Mas? Siapa tadi? Gus, Ya, dua, Mas Wahyu sama Bu Rahma. Silakan, Mas Wahyu dulu. Kalau misalnya sudah menjalankan iman ABC, Gus, apa masih diwajibkan untuk membayar zakat mal atau penghasilan? Itu beda. Yuk. Kalau zakat itu kan sekali lagi ukurannya nisab. Jadi kalau sambian misalnya punya kambing sekian puluh, ya tetap harus zakat kan gitu. Kalau sekian zaman punya pertanian dan panen dan sudah mencapai sekian ratus kilogram dengan ukuran beras, ya tetap harus zakat. Kalau sambian punya deposito atau tabungan senilai 90 gram emas, saldo dalam hitungan 1 tahun itu ya tetap harus zakat. Ukuran hukum zakat itu wajib, itu beda urusan itu. Jadi ya tetap harus itu. Jadi kalau sama misalnya sekarang sedekah itu, aja gampangnya gitu. Sama. Jadi pertama yang harus Saman dulukan adalah zakat ya. Misalnya Saman panen ya, panen dapat 2 ton atau 10 ton beras gitu. Maka Saman ambil dulu zakat tek. Nah, dapat itu, ya kan? 2,5% atau kalau misalnya pakai pertanian kan 5% atau 10%, tergantung itu ada hujan atau enggak. Begitu sudah Saman potong zakat tek, sudah kewajiban sampean membersihkan harta itu sudah selesai. Lalu kan ada juga membersihkan jiwa dan itu pakai sedekah. Kalau zakat itu wajib dan untuk membersihkan harta dari harta orang yang ada di harta kita itu, harta orang lah ya, artinya 8 asnaf itu. Kemudian masih ada misalnya entah berapa kita ingin melaksanakan sedekah. Ya ukurannya iman untuk membersihkan jiwa. Jadi memang gitu. Tapi kalau ternyata setelah zakat kita tidak ada ya sudah. Atau bahkan sebaliknya, ketika kita mau zakat tidak nyampe, maka ada solusi, kita tetap bisa bersedekah. Meskipun tidak nyampe nisab dengan cara iman ABC tadi. Kalau iman A itu 25% dari harta kita, kalau iman B itu 50-50, 50%, kalau iman C itu 75% dari harta kita. Itu hanya ukuran yang memudahkan kita saja dan bisa naik turun tergantung keimanan kita. Silakan Bu Rahma. ya, Bismillah. Jadi teringat tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwa tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sepertinya mahabbah adalah salah satu nikmat yang memang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia itu, sebenarnya sebagai bentuk rasa sayang supaya dia terselamatkan dari fitnah dunia. Tetapi yaitu Gus, akal-akalan manusia untuk menyelamatkan diri dan keturunannya sehingga kayaknya banyak yang berbelok-belok. Mungkin juga termasuk saya gitu. Ya. Jadi Jadi hadis yang dibaca oleh Ibu Rahmat tadi bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi belum iman seseorang itu sampai dia yuhibbu mimma tuhibba. Yuhibbu, dia mencintai diri lain atau saudaranya. Saudara ini bisa saudara iman, saudara sesama manusia, seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi hatta yuhibba sampai dia mencintai itu ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Dan ini menjadi ukuran juga. Makanya lagi-lagi apa yang dicintai. Jadi dia belum disebut iman. Kalau tadi ukuran baik, ini malah ukuran iman. Jadi belum disebut iman seseorang kalau dia belum memberikan sesuatu seperti apa yang dicintai untuk diberikan pada dirinya sendiri. Jadi
itu memang hal-hal yang perlu kita jadikan ukuran untuk semakin naik derajat kita, semakin memperbaiki posisi kebaikan kita di sisi Allah. Bukan berarti kemudian menganggap sampean selama ini tidak baik ya, tapi tingkatan kebaikan itu memang harus kita pacu untuk naik terus, ada progres positif dalam setiap harinya. Amin. Ya Allah. Today must be better than yesterday, and tomorrow must be better than today. Itu hadis loh ya. Jadi itu menjadi ukuran kita. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah tentunya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah menyertai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i wal astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma qadayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba qad al-hastin min al-jinn wa syaitan wa ghafara lana jinn wa lana sa'idana zalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana fi dunya. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbana Allahumma ta'ala lana baba sama rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adati qatil amtar wa Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi wa naflan wa bi yudbika min amazati syaitan wa bika rabbi adil Rabbana jalna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina wa nasikana taw'anina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna al kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Gus. Bil Qur'an